Tim Jimat punya cerita dengan judul Kembalinya Sang Tumbal, diceritakan Joko Marsono. Sungguh ironis jika seorang anak yang merupakan permata hati dan tumpuan masa depan kedua orang tuanya harus diserahkan kepada iblis durjana. Semua dilakukan hanya demi ketamakan akan harta dunia. Anak yang seharusnya dijaga dan dibesarkan justru dipersembahkan kepada makhluk seperti iblis laknat. Bercerita mengenai fenomena kesugihan, ingatan kita tak lepas dari masalah nyawa dan tumbal. Jika ingin kaya mendadak, kita harus menukar secara timbal balik dengan setan yang dipuja itu. Setan memberi kita harta, dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan si setan itu. Biasanya inilah yang kemudian disebut sebagai tumbal. Tumbal itu biasanya bisa berupa barang ataupun nyawa. Semuanya tergantung permintaan si iblis. Bahkan tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku berikut beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang mengerikan. Kendati demikian disinyalir banyak orang yang nekat melakukan kesesatan ini. Ada pengalaman luar biasa yang dialami oleh seseorang lelaki daerah Bogor yang kini sudah berusia 55 tahun. Madin namanya. Selama 15 tahun dia hidup tersiksa di alam siluman babi karena ditumbalkan oleh kedua orang tuanya demi meraih kekayaan. Setelah 15 tahun, berkat kuasa ilahi, dia bisa pulang kembali ke keluarganya. Karena itu terkuaklah aib kedua orang tuanya yang selama ini tak dia ketahui. Tentu saja kepulangannya itu menjadi kegembaran seluruh kampungnya. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang takut bila harus dekat dengannya dengan alasan dia pernah mati, atau banyak yang mengatakan dirinya adalah mayat hidup. Bahkan tak terkecuali ibu kandungnya sendiri, sebab saat dia pulang ayahnya telah meninggal. Perempuan tua dan uzur itu sangat sok menerima kedatangan Madin yang baginya telah meninggal dunia. Menurut Madin, kisahnya tragis. Dan inilah kisah Madin saat ditumbalkan orang tuanya. Kisah tragis ini dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti biasa, setiap hari dia mengembalakan 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan sungai Cisadane, tak jauh dari kampungnya. Hal ini memang sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari, mengingat orang tuanya sudah tak mampu menyekolahkannya lagi setamat SD. Karena kemiskinan keluarganya, hanya 4 ekor kambing inilah harta satu-satunya yang dimiliki keluarga Madin. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menghidupi ibu serta 4 adiknya yang lain, termasuk dirinya.
matahari sudah mulai menuju peraduannya di ujung barat, angin sepoi-sepoi yang datang dari lembah Cisadane hampir saja memukamkan mata Madin yang sedari tadi duduk di bawah batang pohon karet sambil mengawasi kantinnya dari jauh. Rasa kantuknya dikejutkan oleh dentuman seseorang yang tiba-tiba saja telah berdiri tegak di sampingnya. Orang itu dalam bahasa Sunda mengenalkan dirinya dengan nama Pak Saman. Lelaki berpakaian ala pendekar ini membawa pesan, yakni agar si Madin bersedia ikut dengannya ke rumah atas perintah bapaknya sendiri. Bapakmu sudah menunggumu di sana. Dia ada di rumah kamu. Ayo, segera kamu ikut saya, ujar lelaki berkulit gelap itu. Seperti dihipnotis, Madin menurut saja. Bahkan dia lupa dengan kambing-kambingnya. Dan ketika tiba di tempat yang dituju, ternyata rumah orang itu sungguh sangat besar, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun, begitu tiba di sana, Madin tak melihat ayahnya. Oh, ternyata bapakmu sudah pulang, nak. Katanya kamu disuruh menunggu di sini sampai bapakmu menjemput. Kata lelaki tadi kembalinya dari sebuah ruangan. Madin bingung. Dia mulai curiga. Karena bingung dia mulai kasak-kusuk bertanya pada orang-orang yang bekerja di rumah itu yang jumlahnya sangat banyak. Sebuah rumah dengan puluhan bahkan ratusan pembantu adalah sungguh sangat aneh. Tapi tetap tak ada jawaban. Semua orang-orang itu semuanya seperti bisu. Tiap kali ditanya mereka hanya menggeleng dan memandang dengan hampa. Bahkan Madin melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Dua hari Madin dibiarkan tak mengerjakan apapun seperti orang-orang itu. Namun, menginjak seminggu, dia dikejutkan oleh suara yang menggeledek, yang menghardiknya agar bekerja seperti yang lain. Kamu di sini disuruh bekerja oleh bapakmu, bukan duduk santai dan melamun terus sambil menendang bokong Madin dengan kerasnya. Rasa sakit luar biasa akibat tendangan itu membuatnya sangat takut. Sedangkan orang yang beberapa waktu lalu menjemputnya tak lagi menampakkan batang hidungnya. Akhirnya, lambat laun Madin mulai merasa bahwa dia telah ditipu orang yang mengaku bernama Pak Saman itu. Karena ketakutan yang teramat sangat dan berat hati dan cucuran air mata, Madin terpaksa bekerja keras di tempat itu seolah tanpa henti. Dikatakan tanpa henti sebab seolah tempat itu tak ada pergantian hari, siang, ataupun malam. Hari-hari kelam itu dia lewati dengan cucuran keringat tiada henti. Semua pekerja termasuk Madin di dalamnya baru berhenti tatkala tiba saatnya makan. Makan saja dijatah 2 kali sehari, pagi dan beberapa jam kemudian. Entahlah siang atau sore kami tak bisa memberitahunya. Demikian Madin mengingat saat itu. Ketika ditanya apa saja yang dikerjakan di tempat itu, Madin menjawab kerja apa saja. Mulai dari membangun rumah, mencuci dan masih banyak lagi termasuk membersihkan kandang babi. Sebulan kemudian,
Madin baru melihat jika di ruangan lain atau tempat lain ada pemandangan memilukan. Hanya anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan sambil menangis. Mereka bekerja mengepel lantai. Bahkan anak-anak itu dibiarkan saling cakar-mencakar satu dengan lain sampai berdarah-darah. Madin menahan amarah akan kenangan yang sangat pahit dan menegangkan itu. Madin saat itu terus bekerja dan bekerja bersama puluhan orang lainnya dari segala umur. Tempat itu benar-benar seperti neraka bagi orang-orang yang belum tentu mengerti mengapa mereka bisa berada di sana. Mereka bekerja untuk siapa dan apa salah mereka sebenarnya. Berminggu, berbulan, dan hampir 6 bulan Madin bersama orang-orang malang itu terus bekerja yang sekalipun tak pernah mendapatkan makan enak, apalagi digaji. Kembali saat Madin hilang ketika mengembala kambingnya beberapa waktu sebelumnya di hutan dekat dengan aliran sungai Cisadane. Ketika itu berita tak pulangnya Madin ke rumah bersama kambing-kambing gembalaannya menjadi kegemaran seluruh warga desa. Kedua orang tua Madin pun ikut panik dan menangis demi mengetahui Madin tak pulang hingga larut malam. Setelah disepakati oleh beberapa pemuka desa, akhirnya rombongan sesepuh desa dibantu beberapa pemuda menyusul atau mencari Madin di tempat biasa mengembalakan ternaknya. Memang tak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi para penduduk tak menemukan Madin. Hanya 4 ekor kambingnya saja yang ada di tempat itu. Setelah dijelajahi areal hutan di sekitar tempat itu, nyatanya para penduduk tak menemukan juga jejak Madin. Akhirnya mereka pulang dengan hanya membawa 4 ekor kambing saja. Sesampainya di rumah kedua orang tua Madin, hanya mampu menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Belakangan diketahui kalau Madin sesungguhnya anak angkat kedua orang tua itu. Dulu mereka tak punya anak, sehingga Madin diangkat sebagai anak. Setelah mengangkat Madin sebagai anak, barulah ibu Madin mengandung ketiga anaknya yang lain. Baru keesokan harinya, seorang penerus getah karet mengabarkan penemuan seorang mayat yang ada di semak-semak di tengah hutan dengan penuh luka. Mayat itu tak lain adalah Madin. Para penduduk mengira dan diperkuat oleh analisa dokter jika Madin tewas karena diserang binatang buas. Hal itu ditandai beberapa luka serudukan binatang dan beberapa helai buah bulu babi hutan yang masih menempel di kaosnya. Berita kematian Madin makin membuat gempar desa. Bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan. Entah pura-pura pingsan atau memang dia menyesal karena telah melakukan semua itu demi kekayaan. Yang pasti saat itu juga jenazah Madin langsung dikuburkan.
Selama waktu berjalan, kematian Madin sedikit demi sedikit mulai hilang dari ingatan seluruh warga desa. Setelah 15 tahun sejak kematian Madin, warga desa pun benar-benar lupa dengan kisah tragis seorang anak rajin itu. Bahkan saat ayahnya meninggal, kabar tentang Madin sudah dilupakan orang. Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, kegemaran luar biasa kembali terjadi. Di desa itu tiba-tiba muncul seseorang lelaki setengah baya yang mengaku bernama Madin. Anak yang dikabarkan meninggal dunia 15 tahun lalu akibat diseruduk babi hutan. Tak ada yang percaya jika dia benar-benar Madin yang sudah mati. Namun, sejumlah warga desa yang menjadi saksi peristiwa 15 tahun silam itu mulai percaya. Hal itu ditandai dengan beberapa tanda, di antaranya kaos yang dipakai Madin ketika hilang dulu walau kini sudah hampir hancur dan terasa kesempitan. Begitu juga celananya walau sudah compang-camping namun masih dikenakan oleh Madin. Akhirnya sebagian penduduk percaya jika itu benar-benar Madin. Acara selamatan pun digelar. Dan dari sinilah awal kisah itu meluncur dari mulut Madin sendiri. Walau begitu, tak sedikit pula orang yang takut berdekatan dengan Madin yang bilang mayat itu. Mengapa hal itu bisa terjadi dan siapakah yang mati? Saat Madin masih berada di alam siluman babi yang menurutnya hanya 6 bulan itu, padahal yang sesungguhnya sudah selama 15 tahun, tiba-tiba ada kegaduhan di istana babi. Rumah besar bak istana itu tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri termasuk Madin. Dalam pelariannya di antara guncangan tanah, telinganya mendengar sebuah lagu yang pernah didengarnya, lalu dia sudah sangat lupa. Ketika itu dia mendengarkan dengan seksama. Madin baru ingat jika lagu ternyata suara azan pertanda ajakan sholat. Dalam kepanikannya itu dia mengikuti suara dan menirukan azan itu dengan linangan air mata. Bumi makin bergoncang hebat. Tanah di sekitarnya seperti berterbangan di tiup topan. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti topan menerjang yang meluluh lantakan tempat itu hingga Madin jatuh dalam kegelapan. Saat kesadarannya kembali, dia sudah berada di tengah hutan dan tak jauh darinya dia menemui orang tua bersorban yang ternyata orang inilah yang memandangkan azan. Begitu selesai, Madin segera merangkak memanggil orang tua bersorban itu. Orang tua ini seperti kaget dan bingung, seperti halnya Madin. Menurut penuturan orang tua itu, dia mencari seorang bocah perempuan yang konon diculik lembut hutan karet ini. Tapi yang muncul justru Madin. Namun, orang tua bijak itu sudah mulai menangkap arti semua ini. Dengan menyebut kebesaran Allah, Madin diantarnya ke tepi hutan dan menyuruhnya pulang. Dan siapakah gerangan orang tua itu? Ternyata
Dia adalah Haji Sapri, warga desa jauh yang diminta tolong oleh keluarga si bocah perempuan yang hilang itu untuk menemukan putrinya yang hilang secara misterius. Dengan kelebihan yang dimiliki serta karomah yang ada pada Haji Sapri, dia memastikan jika bocah perempuan itu hilang di sekitar tempat ini. Maka di tempat munculnya Madin yakin di tengah hutan karet inilah Haji Sapri berdoa serta mengumandangkan azan. Namun, tanpa diduga dia justru menemukan Madin. Padahal tujuan semula mencari bocah perempuan itu. Ini adalah sebuah mukjizat Allah bagi umatnya yang beriman. Dan Haji Sapri adalah salah satu umatnya yang diberi karomah. Demikian Madin mengenang Haji Sapri setelah meninggal beberapa waktu silam. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah, bocah itu pun diketemukan lewat Haji Sapri. Bocah ini ternyata dibawa makhluk halus di tepi hutan, dekat dengan jalan raya, tepatnya di dekat penuh besi. Dan Madin pun baru mengetahui jika kematiannya adalah karena ditinggalkan oleh orang yang silau akan dunia. Ternyata, itu angkat tangan juga seorang babi. Semoga janganlah sekali